wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian semua? Baik? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih karena kalian sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang pada kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira di sini ada yang bisa membantu saya untuk bisa memimpin doa? Saya Pak. Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya ada yang tahu kita berkumpul seperti ini tuh maksudnya untuk melakukan kegiatan apa? Bimbingan kelompok, Pak. Ya, betul. Jadi kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu bimbingan kelompok atau belum? Belum Pak. Rata-rata belum tahu semua. Ya Pak. Oh, ada yang sudah. Baik. Kalau begitu, coba kamu jelaskan bimbingan kelompok itu apa sih? Kalau menurut saya bimbingan kelompok itu adalah di mana kita itu membicarakan suatu permasalahan dan kemudian kita mendiskusikan permasalahan tersebut untuk mencari solusinya, Pak. Tuh. Ada lagi yang ingin menambahkan dari jawaban Ananda ini? Ada Pak. Ada, karena rata-rata belum tahu semua ya. Iya Pak. Baik, kalau gitu saya akan menjelaskan detailnya seperti apa. Jadi untuk bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, di mana kita itu akan nanti membahas suatu permasalahan atau topik yang menggunakan dinamika kelompok. Ya, jadi dinamika kelompok ini nanti akan kita bahas permasalahannya. Dan ada yang tahu dinamika kelompok itu apa? Tidak Pak. Belum tahu juga. Oke. Jadi dinamika kelompok itu adalah gaya hidup yang bergerak yang ditandai dengan adanya interaksi di antara kita sesama anggota kelompok. Jadi anggota kelompok satu dan anggota kelompok lainnya itu saling berinteraksi semuanya. Itu adalah pengertian dari bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua, tujuan bimbingan kelompok ini ada yang tahu adanya diadakan bimbingan kelompok ini? Belum Pak. Tidak Pak. Belum Pak. Tidak ada yang tahu juga ya? Iya Pak. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini itu ada dua ya. Yang pertama yaitu dari kegiatan ini Bapak harapkan dari kegiatan ini tuh kalian memilih topik yang terhangat atau yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Baik tujuannya bimbingan kelompok pertama itu mendapatkan tambahan wawasan. Ya, jadi tujuannya itu yang paling awal yaitu adalah agar kalian itu mendapat wawasan semuanya. Dan juga mendapatkan tambahan pengetahuan. Ya, jadi Bapak harapkan pada kegiatan hari ini Ananda sekalian itu tahu informasi apa saja yang akan kita bahas dan akan agar kalian itu dapat mengetahuinya secara jelas. Jadi tujuan yang kedua yaitu setelah kegiatan ini Bapak mengharapkan Ananda sekalian itu mampu berkomunikasi dengan baik. Karena itu Bapak mengharap kalian itu mau menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Dan ketika nanti ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ya itu diharap menggunakan kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan atau teman sekalian semuanya. Dan juga diharap jika ada pembicaraan yang bersifat rahasia, yaitu diungkapkannya itu di sini saja. Jangan sampai nanti setelah kegiatan ini sudah berakhir, kalian itu semuanya masih membahas
topik yang sangat rahasia ini. Sampai sini ada yang bisa dipahamin? Bisa. Dan juga nggak usah kaku lagi ya. Jadi enjoy aja di sini, enjoy, kita relax. Jadi kita itu untuk menyampaikan sesuatu itu harus pede aja, pede. Nggak usah malu-malu, nggak usah. Kita harus pede aja, oke? Bisa ya semua ya? Bisa. Baik, pengertiannya sudah, tujuan kita untuk melakukan kegiatan pada hari ini sudah. Lalu untuk cara pelaksanaan bimbingan kelompoknya nih seperti apa? Kira-kira ada yang tahu? Belum ya? Belum, Pak. Jadi kalian mengikuti kegiatan ini belum tahu pelaksanaannya? Belum, Pak. Pertama kali, Pak. Oh, baru pertama kali ya. Oke, jadi cara pelaksanaannya itu ya dengan kita duduk melingkar seperti ini. Tujuannya apa? Agar keadaan ini saling melihat satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lain itu saling melihat. Jadi ada interaksinya, ya. Dan juga agar menimbulkan rasa empati terhadap kelompok. Jika nanti ada yang berbicara, nah ya kalian berarti memperhatikan, dan orang yang berbicara ini merasa, oh saya didengarkan nih, gitu. Lalu menimbulkan juga semangat di antara kelompok semuanya. Semangat semuanya? Semangat ya. Iya, Pak. Semangat, Pak. Jadi itu ya kenapa kita nih bisa duduk melingkar seperti ini. Tuh. Pertama ya tadi agar kita semuanya bisa semangat. Semangat terus, Pak. Oke. Dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu topik ya yang mendalam, meluas dan sampai tuntas. Nah, tadi adalah beberapa pelaksanaan untuk mengerti kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi dengan cara duduk melingkar seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik, dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin Bapak harapkan dari kalian semua itu agar semuanya mengerti. Yaitu ada beberapa yang harus kita sepakati bersama. Setuju? Setuju, Pak. Baik. Kalau gitu Bapak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kalian karena kalian sudah datang pada kegiatan hari ini dengan sukarela ya. Lalu seperti yang tadi telah Bapak sampaikan, jika kalian ada yang ingin melakukan atau ingin menyampaikan pendapat ya, Bapak harap kalian itu jangan sampai merasa terpaksa untuk melakukan pendapat itu. Jadi ya itu benar-benar pendapat dari kalian ingin menyampaikan pendapat tersebut. Dan jika ada yang ingin berpendapat, silahkan kalian mengangkat tangan ya, jangan mengangkat kaki. Kalau angkat kaki kalian keluar, kesopan juga. Lalu nanti setelah kalian mengangkat tangan, baru nanti Bapak akan mempersilahkan kalian untuk berbicara. Yang kedua, kalian itu mau secara terbuka menyampaikan ide atau gagasan yang kalian punya. Jadi kalau kalian tahu mengenai topik nanti yang akan kita bahas, ya nggak apa-apa. Kalau menurut kalian itu, oh saya tahu nih apa yang dibahas, gitu. Dan saya juga mengerti apa yang dibahas. Kalau kalian mau mengeluarkan pendapat kalian, ya itu nggak apa-apa. Itu malah bagus sekali. Jadi kalian terbuka pada kegiatan hari ini. Dan juga jangan sampai ketika melakukan atau mengemukakan pendapat tersebut itu menyinggung atau menyakiti hati satu yang lainnya. Apakah bisa dimengerti semuanya? Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya atau kegiatan inti dari nanti kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, betul? Betul, Pak. Betul, maka tak kenal maka tak sayang.
Jadi sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, angka baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya dari kalian semua ada yang sudah mengenal Bapak? Belum, Pak. Oke, baik. Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru nanti Bapak akan menunjuk kalian dan kalian memperkenalkan diri kalian. Dan nanti setelah kalian habis perkenalan, kalian tunjuk deh teman mana yang ingin kalian buat perkenalan. Misalkan kamu nggak tahu dia nih, nah kamu boleh kamu mas ini gitu buat perkenalan aja, oke? Tuh. Perkenalkan, nama Bapak Farhan Fauzan Siswadi. Bapak guru di sini sebagai guru bimbingan konseling kalian, dan Bapak lulusan Universitas Indra Prasta PGRI. Oke, tadi Bapak sudah perkenalan. Silakan dari kamu perkenalan ya. Oke, baik Pak. Nama saya Ferdi Padiuda, kelas 11 Otomotif 1. Nama saya Fahre Senar Masyadani, kelas 11 Akuntansi 2. Nama saya Fiana Dwi Utami dari kelas 10 AK 1. Nama saya Selawati dari 11 TKJ 1. Nama saya Salsabila Ruswandari dari kelas 11 AK 2. Saya Kaldera Guntur Pamungkas dari kelas 11 Otomotif 3. Nama saya Gabriel dari kelas MM1. Silakan. Banyak. Nama saya Mahdania Tunggadewi dari kelas 11 MM2. Perkenalkan, nama saya Baginda Triwahidi, saya dari kelas 11 Pemasaran 1. Perkenalkan, nama saya Putri Mamunah Rizraya, saya dari kelas 11 Jasa Boga 1. Perkenalkan, nama saya Ramalia dari kelas 11 AK 3. Oke, berarti kita sudah menyebutkan diri kita masing-masing, berarti kita sudah saling kenal juga semua. Mari tepuk tangan. Baik, anak-anak semuanya, Bapak akan menjelaskan kembali. Jadi di sini peran Bapak yaitu sebagai PK, ya, atau pimpinan kelompok. Jadi kita di sini sebagai kelompok dan saya pemimpinnya. Oke. Jadi peran saya ini adalah yang mengatur semua jalannya kegiatan pada siang hari ini. Ya, dari awal sampai akhir nanti saya akan yang memimpin kegiatan pada hari ini. Dan juga kalau di sini kalian semua itu perannya sebagai AK atau anggota kelompok, ya. Dan kalian ini sebagai tim sukses dari kegiatan acara hari ini. Jadi saya sebagai pemimpinnya dan kalian semua itu sebagai anggota kelompoknya. Karena ya kalau kegiatan hanya ada pemimpinnya tidak ada anggotanya ya, maka kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan. Betul? Betul, Pak. Oke, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Siap. Oke, Saya siap bagus. banget, Pak. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja ya masuk kepada inti atau topik pembahasan pada kegiatan hari ini. Topik yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu adalah topik tawuran antar pelajar, ya. Tawuran antar pelajar. Kalian kan semuanya masih pada pelajar, pasti kalian tahu dong dan gak asing tentang tawuran tersebut. Topik tawuran pelajar ini, ya, dikarenakan sekarang ini Bapak melihat banyak sekali di berita, di televisi, dan juga di media-media sosial lainnya, ya, pelajar zaman sekarang itu banyak sekali yang melakukan tindak tawuran seperti ini. Betul? Betul. Apalagi kalian ini adalah siswa SMK. Nah, biasanya yang banyak sering melakukan tawuran itu adalah siswa Tapi ya kalian juga jangan sampai titel atau cap itu melekat pada kalian semuanya. Jangan sampai mentang-mentang kalian SMK ya kalian ikut-ikutan juga. Nah, kalian inilah yang nanti akan merubah titel tersebut menjadi siswa SMK itu adalah siswa yang Baik. gitu ya. Jadi Bapak harapkan ya setelah kita melakukan kegiatan pada hari ini,
kalian semua itu bisa menjadi siswa-siswa yang bisa menghindari tawuran pelajar tersebut, dan juga bisa membantu atau mengingatkan teman kalian yang mungkin masih melakukan tawuran antar pelajar tersebut. Kalian ingetin supaya ya teman kalian itu bisa kembali ke jalan yang benar. Oke. Dengan adanya kegiatan ini, Bapak mengharapkan kalian itu sudah mengetahui dampak, akibat, dan juga bagaimana cara kalian untuk dapat menghindari perbuatan tawuran antar pelajar tersebut. Oke, sebelumnya Bapak ingin tanya, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian tentang tawuran antar pelajar tersebut? Ada yang tahu? Berantem, Pak. Berantem. Ya. Terus? Keributan, Pak. Keributan. Tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan. Ada lagi? Kegiatan saling menyerang kok. Kegiatan saling menyerang. Itu yang kalian sampaikan semua itu betul, ya. Jadi tawuran pelajar itu apa? Coba ada lagi yang bisa berpendapat? Saya Pak, Ya, silakan. tawuran itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan antar siswa dengan siswa yang lain dengan membuat kegiatan yang merugikan orang sekitar, Pak. Betul. Jadi ya tawuran antar pelajar itu ya seperti yang tadi Kak Mahda bilang, ya. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh para pelajar tersebut secara beramai-ramai dan mengganggu orang, ya kan? Karena dilakukan juga di jalan umum. Terus siapa lagi kira-kira yang ingin menambahkan? Saya Pak, Boleh, silakan. karena perkelahian antar siswa itu antara sekolah lainnya, yang biasanya keributan itu terjadi hal sepele Pak. Jadi yang bisa menjadikan kontroversi antara sekolah lain dan sekolah lain seperti itu Pak. Betul. Jadi tawuran antar pelajar itu ya memang terjadi karena mungkin ya masalah sepele. Mungkin ada siswa dari SMK mana atau sekolah mana, mungkin karena kesenggol doang sama sekolah lain. Nah itu menjadi keributan. Atau mungkin merasa wah SMK ini banyak jagoannya, jadi ya mereka semena-mena. Jadi ya tawuran antar pelajar itu seperti itu. Nah kalian ya harus bisa menghindari hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai kalian itu ya karena masalah sepele dengan sekolah lain, kalian malah ikut-ikutan untuk tawuran, kan? Siapa lagi yang ingin berpendapat tentang tawuran pelajaran itu apa? Saya Pak. Silakan. Perkelahian antara siswa yang menggunakan senjata tajam Pak. Ya, bisa kita lihat juga ya di berbagai media sosial atau di berita-berita lokal, banyak sekali tawuran pelajar itu sekarang menggunakan senjata tajam. Kira-kira ada yang tahu gak senjata tajam itu senjata yang seperti apa? Celurit, Pak. Celurit. Busur Pak. Busur. Nah, itu adalah senjata-senjata yang biasa digunakan pelajar-pelajar tersebut untuk melakukan tawuran. Bahaya sekali kan jika ya benda-benda tajam seperti itu mengenai tubuh kalian. Ya, itu benar-benar akan melukai diri kalian dan juga diri yang ada di sekitar kalian. Lalu ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak. Silakan. Jadi tawuran itu adalah kegiatan antar kelompok belajar yang terjadi secara turun-temurun. Jadi udah menjadi culture Pak, secara turun-temurun. Oke, jadi ya apa yang disampaikan oleh Gabriel itu betul ya. Tradisi tawuran ini sudah terjadi secara turun-temurun. Ya biasanya itu udah ada satu orang menjadi pelopor ya, atau jagoannya. Biasanya dia ngedidik adik kelasnya. Ya, itu seperti itu. Nah, kalian ketika nanti sudah menjadi kakak kelas jangan sampai seperti itu. Ya kalau bisa mendidik adik kelas kalian itu yang menjadi anak-anak yang berprestasi, jangan malah jadi jagoan sekolah. Lalu ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Pak. Boleh, silakan. Tawuran itu perkelahian antar satu sekolah dengan sekolah lain yang bisa merugikan diri dan juga lingkungan sekitarnya Pak. Ya betul. Jadi ya seperti yang tadi Bapak bilang ya, tawuran itu ya merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan diri orang lain. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak. Silakan. Itu konflik antar sekolah satu sama lain gitu Pak. Sekolah A atau sekolah B. Dia berantem menggunakan ya yang tadi dibilangin sama teman-teman juga, menggunakan
senjata tajam dan itu bisa membuat nama sekolahnya sendiri pun jadi jelek Pak. Ya betul. Jadi ya tawuran-tawuran kayak gitu bukan hanya merugikan atau merusak nama baik sekolah aja, tapi merusak nama baik kalian sendiri juga. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Tawuran itu perkelahian yang dilakukan oleh antar pelajar yang biasanya terjadi karena kesalahpahaman. Nah, gitu. Yang tadi seperti Mas Kaldera bilang atau Kak Kaldera bilang, itu hanya masalah sepele, ya masalah kesalahpahaman aja sebenarnya. Jadi bisa terjadi tawuran tersebut. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi perkelahian antar sekolah yang menyebabkan kerugian untuk masyarakat. Nah, lalu membuat nama sekolah itu jadi jelek Pak. Terus Ya. juga orang tua jadi merasa malu gitu. Tuh, ya. Tadi seperti yang Bapak bilang, merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Ya nama kita jadi jelek, gitu kan. Udah dicap, oh ini anak bandel, gitu kan. Dan juga pasti orang tua kita bakal malu. Aduh anak saya, gitu. Dicapnya bukan dicap anak berprestasi, tapi dicap anak bermasalah. Lalu dapat Bapak simpulkan bahwa tawuran pelajar itu adalah perkelahian antar kelompok atau antar sekolah dengan sekolah lainnya. Jadi pengertiannya kira-kira ya penyebabnya itu apa sih? Ya, bisa disebutkan atau bisa disampaikan kira-kira penyebab terjadinya tawuran itu apa? Biasanya masalah kecil gitu Pak. Misalnya kayak si A dari sekolah ini kesenggol sama si A dari sekolah yang lain. Terus mereka saling ngadu gitu kayak kelompok kayak gitu Pak. Terus jadi mereka menimbulkan keributan gitu ya Pak. Ya, itu bisa jadi juga salah satu penyebabnya, kan? Ada lagi? Masalah percintaan Pak biasanya. Percintaan. Biasanya memperebutkan satu perempuan. Iya, biasanya. Kamu juga sering? Enggak. Saya bukan anak bucin. Oh, gitu. Ada lagi? Saya Pak, Ya. terkadang permasalahan tawuran antar pelajar itu karena sejarah permusuhan antara sekolah ini dan sekolah ini Pak. Jadi generasi dari generasi ke generasi itu seiring perjalanannya berlanjut Pak, berlanjut terus. Ya betul. Hal ini juga datang ya dari generasi sebelumnya. Jadi sebelumnya ini yang seperti tadi Bapak bilang itu sudah menjadi tradisi turun temurun, ya kan? Generasi yang sebelumnya mendidik generasi yang akan datang itu seperti itu. Lu gitu, atau kamu, lo harus bisa ngebantai sekolah ini, atau lo harus bisa ngebantai sekolah yang itu. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan terkait penyebab dari adanya tawuran antar pelajar ini? Saya Pak. Boleh, silakan. Jadi anak apa namanya yang sering lihat kekerasan di rumahnya gitu Pak. Jadi merasa kalau tawuran itu hal yang biasa. Ya, itu juga bisa, itu termasuk dari faktor keluarganya. Ya mungkin mohon maaf apabila di antara kalian semuanya mungkin ada permasalahan keluarga, ya kalian jangan sampai menyalurkannya dengan seperti itu. Ya, kalian bisa cerita ke teman terdekat kalian atau mungkin ke bapak agar rahasia kalian itu bisa terjaga. Kalau kalian ya menyalurkannya ke tawuran atau melunturahkan hal-hal kekerasan seperti itu salah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak. Silakan. Bisa jadi itu kurangnya perhatian, komunikasi dan kasih sayang dari rumah sehingga anak tersebut bisa mengikuti kegiatan tawuran. Ya, betul. Itu adalah dari faktor-faktor yang ada di keluarga. Mungkin kurangnya harmonis dalam keluarga atau mungkin kurangnya perhatian yang dia dapat. Nah, jadi dia mencari pengakuan dari luar. Kira-kira ada yang ingin menambahkan lain dari faktor yang lain? Saya Pak. Silakan. Jadi jika seorang pelajar tinggal di lingkungan yang kurang baik dan bergaul juga dengan teman-temannya yang di rumah kurang baik, biasanya pelajar tersebut akan mencontohkannya Pak, akan mencontoh lalu kemudian mempraktekannya di sekolah. Jadi seperti itu Pak, faktor lingkungan. Ya, itu betul seperti yang tadi Mas Gabriel bilang, itu adalah faktor lingkungan. Mungkin karena di lingkungannya
hal-hal seperti itu menjadi hal yang wajar atau hal yang lumrah, ya maka dia membentuk karakter seperti itu. Jadi ya hal-hal yang sebenarnya kurang baik karena anak tersebut menganggap kejadian seperti itu udah biasa kok di rumah saya, jadi ya mereka menganggap hal itu seperti biasa aja. Ada lagi? Saya Pak. Boleh, silakan. Biasanya dari faktor pergaulan teman tuh Pak, kayak dia diajak sama temennya gitu, dia jadi anggota buat ikut tawuran gitu biar disegani sama sekolah-sekolah lain. Berarti dia ya ibaratnya siswa yang ikut-ikutan gitu kan. Jadi jangan sampai kalian merasa mau keren itu ikut-ikutan tawuran, enggak, itu enggak keren. Kalau mau keren ya kalian berprestasi, kalian membanggakan kedua orang tua, bisa mengharumkan nama kalian, nama kedua orang tua kalian, dan mengharumkan nama sekolah, itu baru keren. Jangan mencari pengakuan itu dari hal-hal yang tidak positif seperti itu. Oke. Kira-kira ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang penyebab dari tawuran antar pelajar tersebut? Saya Pak. Silakan. Penyebabnya itu biasanya karena emosinya belum stabil, jadi gampang tersulut emosi. Ya, berarti itu dia kurang bisa mengontrol emosinya ya. Jadi ya mungkin karena emang di usia kalian ini kan masih yang namanya mencari jati diri gitu. Masih mencari pengakuan dari orang lain. Ya jadi kadang emang emosi itu kurang stabil. Nah, makanya kalian ini supaya harus bisa mengontrol emosinya. Ada lagi? Saya Pak. Silahkan. Biasanya penyebabnya itu karena kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali muridnya. Orang tua atau dari wali muridnya ya. Kira-kira ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Sudah tidak ada? Oke. Kalau kira-kira dari faktor zonasi ada atau tidak? Misalnya dia ini menganggap bahwa wah ini wilayah saya nih, kok ada orang luar datang dan dia nggak suka. Kira-kira ada nggak? Ada Pak. Ada ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira siapa yang ingin berpendapat di antara kalian semua tentang faktor zonasi tersebut? Saya Pak. Silakan, silakan. Biasanya zonasi itu misalnya ada siswa A, siswa B masuki siswa A, masuki lahan atau tempatnya sekolahnya atau Iya. kediamannya. Terus dia berbuat salah atau melakukan pelanggaran gitu, Pak. Jadi membuat si pihak sananya kesal, jadinya dia menyerang. Kayak seperti kayak gitu Pak. Ya, betul. Jadi ya mungkin karena ada suatu siswa atau seseorang yang dia datang ke wilayah atau ke tempat yang mungkin baru buat dia gitu. Dan di situ ada orang yang lama nih atau siswa yang sekolah di situ. Nah, siswa tersebut nggak suka mungkin karena ini anak atau ini orang jalannya itu buat diri dia itu nggak suka. Nah itu mungkin bisa aja menjadi hal-hal seperti itu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Sudah tidak ada lagi? Baik, semuanya sudah berpendapat. Oke. Jadi berdasarkan apa yang kalian beri pendapat tersebut, ya, di sini Bapak dapat menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya tawuran antar pelajar itu terjadi karena adanya faktor internal, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan juga mungkin faktor wilayah ya. Jadi karena kalian sudah memahami penyebabnya ya, dari faktor-faktor tersebut, Bapak mengharapkan jangan sampai kalian ikut-ikutan. Lalu dari penyebab tersebut kira-kira dampak apa sih yang akan ditimbulkan dari tawuran antar pelajar ini? Ya, silakan. Merugikan lingkungan, warga sekitar, dan mungkin di wilayah tersebut akan merasa terganggu, akan terjadi tawuran. Betul Pak, soalnya bisa merusak rumah warga, misalkan dia kayak melemparin batu
Pak kalau ada tawuran kayak gitu? Nah, bisa juga merusak fasilitas umum, Pak. Nah, jika hal itu dilakukan tuh di jalan umum kayak seperti halte busway gitu kan, saya sering lihat sering hancur gitu kalau di tawuran. Berarti ya dampak atau akibatnya itu ya dapat merusak lingkungan dan fasilitas di sekitar kita ya kan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Pak, Boleh, silakan. masyarakat merasa was-was Pak karena terjadi tawuran. Soalnya ya kita sebagai masyarakat juga atau mungkin di rumah kita ada terjadi tawuran tersebut ya kita pakai seragam sekolah nih, kita pulang kan bisa aja kita menjadi sasaran mereka ya kan, salah sasaran. Nah itu juga bisa terjadi akibatnya. Jadi ya masyarakat itu merasa nggak aman padahal di rumahnya sendiri kan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya Pak, berdampak pada diri pelaku Pak atau diri masyarakat seperti badan terluka-luka Pak akibat kena senjata tajam. Nah, iya karena itu tadi mereka itu melakukan tawuran itu menggunakan senjata tajam yang sebenarnya itu merugikan diri dia sendiri dan juga merugikan orang di sekitar. Bayangin benda-benda tajam seperti itu kan mengenai kita kan sakit ya kan? Ribet, Pak. Kira-kira ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak, Silakan. dampaknya itu kita bisa dikeluarkan dari sekolah Pak. Nah itu nanti jadi bisa merusak masa depan kita gitu, Pak. Kira-kira dampak bagi sekolah ya kan, bagi sekolah nih kalian nih di sekolah terus kalian ikut-ikutan tawuran, kira-kira dampaknya itu bagi sekolah itu apa? Saya Pak, Silakan. merusak nama baik sekolah Pak. Jadi sekolahnya tuh namanya jadi tercoreng gitu. Apalagi kalau untuk orang tua ya buat daftarin anaknya nih di sekolah ini yang namanya udah tercoreng pasti mikir berkali-kali buat masukin anaknya di sekolah situ gitu Pak. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Ya Pak. Silakan. Mungkin juga sekolah jadi dianggap tidak bisa mendidik siswanya dengan baik dan benar. Ya, betul sekali. Itu ya akibat dari tawuran antar pelajar tersebut bagi sekolah. Ya gimana kita, misalkan kita sebagai orang tua punya anak, nah, anak kita ini ingin disekolahkan di yang istilahnya sekolah itu sudah dicap sebagai sekolah yang sering berbuat kekerasan. Banyak anak-anak berandalan atau anak-anak nakal berada di situ. Apakah kalian mau anak-anak kalian itu disekolahkan di sekolah seperti tersebut? Tentu enggak kan? Ya, Pak. Maka ya dampaknya itu ya seperti itu ya. Jadi akibatnya nama sekolah kalian itu akan tercoreng, pasti akan benar-benar ada cap atau titel yang melekat pada sekolah tersebut. Oke, jadi seperti yang tadi kalian sebutkan bahwa tawuran pelajar itu dampaknya bisa merugikan diri kalian sendiri dan juga orang lain, juga dapat mencoreng nama baik sekolah. Nah, di sini Bapak ada satu berita. Di sini beritanya tertulis seorang pelajar di daerah Pasar Rebo itu tertangkap oleh polisi karena melakukan kegiatan tawuran antar pelajar. Nah, kira-kira kalau udah ketangkap polisi kayak gini tuh dampaknya gimana coba? Itu sih Pak, kalau menurut saya kayaknya dia masuk ke catatan nakal gitu. Ya, berarti udah ada istilahnya catatan kriminal. Iya, misalnya. catatan itu. Kalau ketika dia melukai orang gimana? Masuk Penjara, Pak. Penjara. Iya. Selanjutnya nih ada berita lagi. Ya. Jadi korban dari sekolah yang melakukan tawuran pelajar tersebut, satu orang dikabarkan meninggal dunia. Kalau seperti ini, apa benar ini dampaknya seperti ini? Iya Iya, Pak, makan korban. Ya. Kira-kira kalau udah meninggal atau matinya seperti itu, ya, itu dikatakan matinya jihad atau mati konyol? Konyol Pak. Konyol. Kan? Nah, konyol, Pak. Mau kalian seperti ini? Enggak mau, Tidak Pak. Terima kasih. Selanjutnya
ada lagi berita tentang masih sama tentang tawuran antar pelajar yang menewaskan 2 orang siswa di sekolah yang berada di daerah Depok. Itu 2 orang meninggal. Kira-kira kalau udah seperti ini, siapa lagi yang terdampak akibatnya? Orang tuanya Pak. Keluarga Pak. Iya. Keluarga, Pak. Ada yang bisa gak menggambarkan bagaimana perasaan orang tuanya tahu anaknya itu pagi dia berangkat sekolah, pulangnya malah cuman tinggal namanya? Sedih banget Pak. Sedih banget, Pak. Ya. Kecewa Pak pastinya. Sedih. Bukan Marah. terharu, Pak. Ada yang bisa menggambarkan tidak? Ya, Pak. Jadi kan orang tuanya yang sedih karena anaknya tewas secara tidak baik. Ya. Ada lagi? Silakan. Sedih pastinya ya Pak. Mau marah juga nggak bisa karena anaknya itu udah meninggal. Jadi dia bingung juga mau nyalakan siapa. Tuh. Ada lagi kira-kira? Saya Pak, mungkin orang tua itu merasa gagal untuk mendidik anaknya Pak. Ya. Seperti itulah gambaran orang tua kalian ketika ya jangan sampai ini terjadi pada kalian. Karena betul-betul orang tua kalian itu akan merasa gagal sebagai orang tua yang mendidik kalian. Terus juga ya seperti yang tadi Ananda Afriana bilang, bingung mau salahin siapa. Gak bisa kan? Karena ya anaknya yang ikutan tawuran gitu. Oke, selanjutnya terdapat berita lagi, yaitu di sini menjelaskan bahwa teman-teman korban itu datang melayat ke kuburan beliau. Jadi ya teman-temannya yang ditinggal gitu. Kira-kira bagaimana gimana perasaan teman-teman orang tersebut? Ya ibaratnya kalian punya teman, kalian tahu nih anaknya baik gitu. Padahal ya dia ikut tawuran, suka kekerasan. Kalian taunya dia orang baik gitu. Kalian menganggap orang ini teman dekat saya. Terus tiba-tiba dikabarkan orang tersebut meninggal. Kira-kira bagaimana perasaannya? Mungkin ada perasaan kayak balas dendam gitu, Pak, kalau temannya meninggal. Ada lagi? Yang pastinya sedih sih Pak. Terus juga pasti kita juga merasa menyesal gitu kalau kita nggak sempat ngasih tahu kalau buat melarang untuk tawuran. Tuh. Ya. Jadi ya kalau seperti yang tadi Ananda Ferdi bilang, ada perasaan balas dendam itu ya justru makin parah gitu ya. Justru malah semakin memperkeruh. Ya bukannya jadi pembelajaran, ini malah menjadi pemicu atau ibaratnya bahan bakarnya itu makin besar apinya. Ibaratnya apinya udah kecil gitu. Ini ya karena ada dendam, perasaan amarah itu menjadi besar lagi. Kalian kan sudah tahu dampak apa yang akan ditimbulkan. Bapak mengharap kalian jangan sampai seperti itu. Tidak boleh ya. Ya, Dan Pak. ini dijadikan sebagai pembelajaran kalian. Oke? Oke, Oke, Pak. Pak. Oke, lalu kira-kira dari yang sudah kita tahu pengertiannya, kira-kira apa sih yang terdampak atau apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari tawuran pelajaran ini? Tawuran pelajar ini. Saya Pak, Ya, silakan. untuk menghindari tawuran tuh kita melakukan hal-hal yang positif, terus introspeksi diri biar kita jadi lebih baik di kemudian harinya, terus lalu memperdalam ilmu agama kita masing-masing Pak. Oke, itu berarti dilihat dari dalam agamanya. Berarti kita ya supaya bisa dekat sama Tuhan, gitu kan? Lalu ada lagi? Kenali diri sendiri dulu Pak, dan bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang memiliki kegiatan yang positif Pak di lingkungan, termasuk apa? Lebih tepatnya di lingkungannya Pak. Oke, jadi ya buat kalian semua ya, bukan Bapak melarang kalian untuk memilih-milih teman gitu.
Cuman ya dibatasi diri kalian dari orang-orang seperti itu. Berteman itu boleh dengan siapa saja, kan? Ya, tapi jadikan pertemanan kalian itu menjadi pembelajaran. Jangan sampai kalian tahu bahwa si A ini ya perilakunya buruk, suka ikut tawuran, kalian malah mengikutinya. Cukup sebagai kita tahu gitu aja. Kira-kira ada lagi? Saya Pak, saya sih pendapat dengan teman-teman yang sebelumnya tadi sudah menjawab. Jadi selain mendekatkan diri kita kepada Tuhan, terus kita harus menjalin juga hubungan yang baik sama keluarga kita. Terus kita juga harus memilih teman Pak yang mana yang baik untuk kita, dan bagaimana kita berbicara dengan sopan, dan baiknya kita untuk memilih kegiatan yang lebih positif aja sih Pak. Iya. Tapi kita ya harusnya lebih mendekatkan diri kita kepada keluarga dan pinter-pinter lah buat cari teman, kan? Jangan sampai ya kita berteman sama siapa aja tapi tidak tahu teman mana yang berkualitas, mana teman yang merugikan diri kita. Lalu kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita dapat terhindar dari tawuran antar pelajar ini? Saya Pak, kalau dari saya sendiri sih untuk menyelesaikan masalahnya biasanya menggunakan kepala dingin Pak, agar nggak salah ambil ini Pak keputusan. Oke, berarti ya kontrol diri kita sendiri juga harus baik gitu ya Pak. Ya. Ada lagi kira-kira? Jangan terhasut, jangan mudah terhasut ya Pak. Jadi jangan sampai kita kemakan provokasi teman kita ya. Ada lagi? Saya Pak, Silakan. jangan takut dibilang culun sih Pak, karena sama tanamkan dalam diri bahwa tawuran itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, terus juga membahayakan kita juga kan. Mendingan menggunakan waktunya dengan yang positif aja kayak gitu Pak. Dan jalin silaturahmi antar sekolah. Tuh. Terus ada lagi? Sebagai orang tua harus bisa ngawasi anaknya dengan baik sih Pak, terus juga harus komunikasi yang baik. Terus orang tua sebenarnya tuh orang tua kayak harus dengerin keluh kesahnya anak kayak gitu sih Pak. Ya intinya peran orang tua untuk anak itu penting banget. Dan sebisa mungkin hindari nongkrong Pak pulang sekolah gitu. Jangan banyak nongkrong. Ya. Iya, jangan aja nongkrong. Ada lagi? Nah, kita juga harus bersikap asertif Pak, dan menolak dengan tegas nih ajakan dari teman gitu kalau mau tawuran. Pokoknya ya jangan mau. Misalkan negatif gitu. Ada lagi? Ya Pak, kalau misalnya ada yang ngajak tawuran itu kita bisa bilang aja stop, saya tidak mau melukai diri sendiri, saya tidak mau sakitan. Ya, jadi benar ya apa yang dibilang kalian semua, dan juga tadi dibilang oleh Ananda Ferdi, ya kita sebagai siswa itu harus bisa asertif gitu. Karena tegas, kalau mau diajak gak usah. Jangan mau kita cuman karena diprovokasi, lu culun lu, cemen lu, kita ikut-ikutan tuh jangan. Yang lain bagaimana? Apakah sudah oke untuk pembahasan kita ini secara tuntas? Oke Pak. Oke, Pak. Udah. Ya, jadi apa itu pengertian tawuran pelajar, apa penyebabnya, dan bagaimana cara kita menghindarinya, ya, itu kita harus bisa tahu ya kan. Jadi Bapak harap kalian ini semuanya sudah bisa mengerti bagaimana cara kita untuk menghindari tawuran pelajar tersebut. Oke. Baik, sekarang semuanya ya, biar kita tadi kan udah intens ya kita pembahasannya, ya sekarang kita alangkah baiknya kita relax dulu, relax, oke? Kita relax. Bagaimana kalau kita main permainan terlebih dahulu? Oke, setuju? Setuju Pak. Setuju Pak, setuju Pak. Biar nggak ngantuk Pak. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan kembali, ya kan tadi kita udah melakukan pembahasan yang berat ya. Jadi kita sekarang relax dulu, santai. Kita melakukan permainan terlebih dahulu. Sebelum memasuki permainan, kita semua coba tolong berdiri dulu. Oke, berdiri ya semuanya. Jadi di sini Bapak minta kalian itu tahu lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Tahu. Nah, jadi arahannya dari Bapak. Nah, nanti kalian ini ya, lakuin gerakannya. Contoh nih, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Nah,
pundak. Jadi Bapak ini bakal ngacak ya. Oh iya Pak. Oke, Pak. Bisa kan? Oke, Pak, bisa. Kepala, Ayo. kaki. Oke? Pak. Oke, Siap. Pak. Siap. Ayo. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke. Oke, silakan duduk lagi. Alhamdulillah. Oke, game selanjutnya Bapak namain game ini Tridor. Tiga door. Jadi cara mainnya gampang. Kita berurut ngomongnya dari saya 1, 2. Nah, yang 3 ini nggak boleh ngomong 3, tapi diganti jadi door. Jadi door ya. Terus kayak 4, 5 door. Jadi kelipatan 3 itu diganti jadi door. Semakin lama semakin cepat ya. Ya, Pak. Semakin lama semakin cepat. Berarti kalau ada unsur angka 3, 6 sama 9 door ya, Pak? Ya. Ya. Berarti betul. misalnya kayak 11, 12 door. Ya. Oke. Jadi pokoknya 3, 6, 9 itu angka door. Oke? Siap? Dan semakin lama semakin cepat ya. Ya, Pak. Ya, 1, 2, 3. Ya. Latihan dulu, Pak, latihan. Ya. Pak, kalau 30 gimana door? Dokter. Kan ada 30, 31 gitu, Pak. Hah? Sampai. Oh, nggak sampai. Oke. Nggak sampai. Paknya P20. Oke. Simulasi ya, simulasi. Dari Bapak. 1, 2. Door 4, 5 door. 6. Kamu udah fokus. Kamu ketahuan. Ketahuan. Ayo fokus. Di sini aja, Pak, lanjutin, Pak. Ulang dari Ulang. kamu, Gabriel. 7. Enggak, dari 1. 1. 2 door 4, 5. Door. 7, 8 door 10. 11. Door. Enggak, salah. Sudah kelipatan 3. Kelipatan 3. Tadi kan 10, 11. Door 3. Tadi Pak, saya nggak paham nih, kelipatan 3 atau yang mengunsur. Kelipatan 3. Oh, berarti 12 sama 3. Apa aja yang bisa dibagi 3? Ya, pokoknya Nah, 3. Apa aja yang bisa dibagi 3? Pokoknya gitu. Oh iya, oke. Pokoknya nih 1, 2 door, 4, 5 door gitu. Oke. Oke, Pak. Oke. Siap. Oke. Dari 1, 2. Ini jarum jam. Fokus. Takut ya, Pak. Oke, dari kamu. 1, 2 door 4, 5. door. Ya. Udah fokus, Pak. Aduh, ayo fokus lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Dari Bapak, 1, 2. Door 4, 5 door 7. Pan. door 10, 11 door. Oke. Sekarang serius ya. Jadi yang salah Bapak minta jangan berdiri, jangan berikan kesimpulan. ini, Pak. Jangan. Jangan. Ceritain aja gimana sih kayak pengalaman di sekolahnya. Pengalaman ya selama dia di sekolah tuh gimana? Negatif, positif. Yang positif. Misalkan Oh. selama di sekolah saya kalau enggak masalah kalian deh, masalah kalian. Siapa tahu di sini kan kalian bisa ngasih saran ke yang salah. Oke? Oke. Dimulai dari Kalera. 1. 2. Door 5. Oke, langsung salah. Langsung salah. Ya, jelas
Dua orang pak. Satu lagi ya. Dan kamu masih ikutan ya? Iya. Dari saya Pak. Dari saya. Bawa tangan gue. Bawa tangan gue. Ya. Satu, 2 Dor. 4, 5, Dor, 7, 8. Dor. 10, 11, Dor. 13. 14, Dor, 16, 17, Dor. 19. 20, Dor, 22. 23. 24. Ya. Oke. Akhirnya gue kumpul juga. Oke. Oke, jadi kita dapat ya 2 orang. Mbak Putri sama Mbak Resa. Jadi siapa dulu nih yang mau sharing? Yang salah duluan aja pak. Oh, ya. Sharing aja kayak saya di sekolah tuh gini-gini kok. Ya silakan cerita. Paling saya pengalaman di sekolah yang jeleknya saya suka tidur di kelas, terus konflik sama teman. Kalau positifnya paling saya ikut kegiatan eskul aja. Oke. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau masalah saya di kelas sih, di sekolah ya pak. Saya sering banget pak datang telat. Soalnya bangunnya juga siang pak. Tapi kalau di sekolah saya jarang tidur. Kalau positifnya sih saya siswa yang dipercaya untuk bangun eskul di sekolah saya sih pak. Oh gitu. Kamu suka telat tapi suka bangun gitu. Dipercaya jadi ekskul. Betul pak. Tadi tepuk tangan. Oke. Jadi ya tadi sedikit ya biar kalian tuh nggak kaku lah ya. Ya kalian nggak kaku ya biar kalian merasa fresh lagi. Jadi biar kegiatan ini nggak jenuh, nggak cuma pembahasan aja. Ya. Di kegiatan kelompok ini, bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang seru. Seru. Kamu salah. Enggak. Oke, karena udah semangat kembali, ya, jadi sini Bapak ingin melanjutkan buat kalian semua supaya ya sebelumnya kan tadi kita sudah bahas dan kalian juga semua sudah setuju kalau tawuran pelajar ini adalah hal-hal yang negatif, ya, dan kalian juga mengatakan bahwa di kegiatan tawuran pelajar itu ya tidak ditemukan hal-hal positif sama sekali. Jadi di sini Bapak ingin kalian semua itu menyatakan atau memberikan komitmen kalian supaya kalian itu tidak ikut-ikutan untuk tawuran pelajar. Mau? Oke, siap. Jadi kita sama-sama sampaikan pesan ini bareng-bareng ya. Misalkan contoh dari Bapak, kami siswa-siswi SMK Pasar Rebo tidak akan melakukan Oke, karena sudah semangat kembali, Bapak akan melanjutkan pada kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya, seperti apa yang sudah kalian semua sampaikan, bahwa kegiatan tawuran antar pelajar ini ya, tidak ditemukan sama sekali hal-hal positif di dalamnya. Maka untuk itu Bapak mengharapkan kalian semua itu menyatakan atau berkomitmen bahwa kalian itu stop untuk tawuran. Oke? Bisa? Bisa, Pak. Nanti kalian ya berkomitmen mengucapkan bersama-sama seperti ini. Kami siswa-siswi SMK Pasar Rebo stop tawuran. Oke? Oke, Pak. Oke. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kami siswa-siswi SMK Pasar Rebo dengan ini menyatakan stop tawuran. Oke. Karena kita sudah berada di penghujung acara kegiatan pada siang hari ini, ya, Bapak mengharapkan ya dari kegiatan ini kalian itu bisa menyimpulkan ya, apa sih yang kalian bisa dapat dari tawuran antar pelajar. Jadi tadi topik yang sudah kita bahas ya, Bapak mengharap kalian ini bisa memberikan kesimpulan. Silakan, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Pak, Ya silakan. kesimpulannya yaitu
bahwa tawuran itu tidak baik untuk dilakukan, apalagi kita itu merupakan pelajar sekolah yang mencari masa depan dan untuk membahagiakan kedua orang tua dan meneruskan generasi kita dan juga negara. Oke, bagus. Ya, jadi Bapak juga mengharapkan kalian semua dapat memberikan kesimpulannya ya. Ada lagi? Mas saya Pak, Silakan. jadi kesimpulannya itu tawuran ini kan emang hal yang sangat meresahkan Pak, terus merugikan banyak orang juga, termasuk keluarga, diri sendiri, sekolah, bahkan lingkungan sekitar Pak. Terus nanti buat untuk masa depan juga itu pengaruh banget sih Pak buat diri kita sendiri. Betul ya, jadi ya memang kegiatan tawuran antar pelajar ini ya bisa merusak masa depan kita sendiri juga. Selain merugikan diri kita sendiri, masa depan kita, dan juga merugikan orang lain. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak, Silakan. kalau kesimpulan saya melakukan kegiatan yang lebih positif lagi, terus cari pertemanan yang baik juga lingkungannya. Abis itu jangan menggunakan barang-barang yang membahayakan untuk kita sebagai pelajar. Lalu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Terus juga melakukan hal-hal yang sesuai tugas kita sebagai pelajar itu Pak. Oke. Jadi siapa lagi ada yang bisa menambahkan kesimpulannya? Saya Pak. Silakan. Nah, lebih baik sebagai pelajar tuh kita lebih mendekatkan diri gitu Pak ke keluarga dan juga mendekatkan juga nih kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Dan juga cari teman yang sebaik-baiknya gitu agar kita tidak terasut dengan orang untuk tawuran gitu. Itu ya sih Pak. Bagus ya. Jadi semuanya sudah bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini ya, dari topik kita yang tadi kita bahas yaitu tawuran antar pelajar ya. Dan sudah dapat menyimpulkan bahwa tawuran antar pelajar itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Oke. Dan selanjutnya Bapak mengharapkan kalian bisa memberikan perasaan kalian bahwa ketika mengikuti kegiatan ini seperti apa sih? Kira ada yang ingin memberikan tanggapannya? Saya Pak, Silakan. kalau menurut saya ini bisa menjadi introspeksi diri untuk kita ya Pak ya. Terus juga memberi dan menambah wawasan untuk kita kalau wawasan itu tawuran itu tidak ada manfaatnya untuk kita Pak. Begitu. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, saya Pak, Silakan. saya senang dan jadi lebih tahu kalau tawuran itu sangat merugikan bagi lingkungan sekolah dan juga diri kita sendiri. Dan dari pendapat teman-teman kita, jadi kita jadi lebih tahu bahwa tawuran itu memang tidak baik. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Nah, kalau dari saya sih pesannya untuk pelajar yang lainnya janganlah kalian melakukan kegiatan tawuran karena tawuran itu sangat merugikan diri kita dan merugikan orang tua dan juga sekolah. Bagi teman-teman yang lainnya lakukanlah kegiatan yang baik yang bisa bermanfaat dengan diri kita dan bergaulah dengan teman-teman yang baik. Bagus. Oke, tadi kesimpulan sudah kalian kemukakan atau kalian berikan kesimpulannya, tanggapannya, dan juga sudah memberikan pesan dan kesannya. Terus Bapak ingin kalian menyampaikan harapan kalian untuk kegiatan pada siang hari ini. Jadi kegiatan siang hari ini itu harapan kalian itu baiknya seperti apa? Kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapannya? Saya Pak. Silakan. Kalau harapan saya kegiatan bimbingan kelompok ini untuk rutin dilakukan karena menurut saya ini berguna banget untuk kita sebagai pelajar untuk menambah wawasan dan ilmu. Ada lagi kira-kira? Saya Pak, Silakan. kalau bisa anggotanya lebih ditambah lagi, lebih banyak lagi, sama beraneka agama sih Pak. Ada lagi yang ingin Saya, Pak. menambahkan? Silakan. sama kurang lebih sama kayak Alvin
itu menghasilkan hal-hal yang positif ya. Dan jika ada kegiatan seperti ini lagi, kalian bersedia untuk mengikutinya. Betul? Bersedia semuanya? Bersedia. Oke. Jadi kira-kira kapan kita mengadakan kegiatan seperti ini lagi? Minggu depan, Minggu depan ya. Oke, berarti minggu depan di waktu yang akan datang kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi seperti ini. Baik, Bapak kira cukup sekian. Terima kasih semuanya karena telah menghadiri kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri, seperti yang di awal, kita mengawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Kira-kira ada yang ingin memimpin doanya? Saya Pak. Silakan. Ya, baik teman-teman, kita mengawalinya dengan doa, maka mengakhirinya juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih lagi karena kalian sudah mau menyempatkan waktunya. Untuk kegiatan hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu Sayonara ramai-ramai, oke? 1, Dewa. 2, 3. Sayonara.